Nah, pagi ini saya mau sharing kepada saudara tentang sesuatu dari Natal, berkaitan dengan Natal, dan saya nggak tahu saudara pernah mendengarkah kisah ini atau pernahkah saudara mungkin dikotbahkan kepada saudara, saya nggak tahu. Tapi peristiwa ini ada di peristiwa Natal tentunya, ada di seputar peristiwa Natal. Bahwa di dalam peristiwa Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ini sudah deal ya saudaraku ya, bahwa tadi saya dalam kebaktian sebelumnya katakan bahwa perdebatan Yesus, benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember, saya pikir kita tidak perlu perpanjang lagi karena menurut perhitungan itu nanti saudara bisa lihat saja di keterangan dari Bapak Bambang Nursena ya, bahwa tanggal 25 Desember itu kemungkinan besar itu Yesus lahir di sana. Bahwa perhitungannya, cara menghitungnya bagaimana nanti saudara ikuti saja. Saya pikir saya tidak mau terlalu banyak menjelaskan itu, tapi saya juga nggak tahu kenapa banyak orang mungkin coba mengaburkan ya, bahwa benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember. Saya pikir itu yang membuat banyak orang akhirnya menjadi bingung, menjadi confused dengan itu. Tapi kita percaya bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini. Amin saudara. Ya, kita peringati sebagai Natal. Nah, kisah ini ada dalam peristiwa Natal saudaraku ya, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau Kus Plus pernah punya lagu dengan judul Kisah Sedih di Hari Minggu, mungkin saudara tahu itu ya. Saudara tahu lagu itu? Oh ya. Tapi hari ini saya tidak mau membahas kisah sedih di hari Minggu. Sekarang saya mau membahas tentang kisah sedih di hari Natal. Sebab Natal ternyata atau kelahiran Yesus, momen-momen kelahiran Yesus itu ternyata tidak hanya membawa sukacita. Bahwa betul berita kelahiran Yesus adalah berita sukacita, berita kesukaan yang besar. Tapi waktu saya pelajari kisah ini atau saya membaca kisah ini, oh ya ternyata dalam peristiwa kelahiran Yesus tidak hanya kisah yang sukacita, penuh kedamaian. Ada sebuah kisah sedih yang pernah terjadi di Bethlehem. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Tujuan saya menyampaikan ini kepada saudara adalah mungkin, ya saya lihat sih dari wajah kelihatan sukacita semua saudara, amin. Tapi mungkin ada satu dua saudara pagi ini yang saudara mengakhiri tahun ini. Saudara merayakan Natal, mungkin di momen-momen Natal saudara melewati Natal ini dengan situasi yang tidak mudah. Saudara mengalami banyak hal. Mungkin ada satu dua saudara yang harus menangis melewati masa-masa ini atau musim-musim ini. Dan saudara ada di penghujung tahun ini, mungkin saudara mengalami masa-masa yang begitu berat yang mungkin saudara nggak pernah terpikirkan tadinya. Tapi percayalah bahwa di tengah situasi apapun Tuhan tetap ada buat kita. Amin saudaraku. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Jadi terjemahan Alkitab Indonesia itu bagus sekali menjelaskannya bahwa memang Herodes sangat marah. Dia marah ketika dia tahu bahwa ternyata orang-orang Majus ini lebih pintar apa lebih lihai Pak Eri? Lebih pintar, lebih pandai ternyata. Ya bukan karena dia lebih pandai, karena Tuhan telah menyatakan itu kepada mereka bahwa mereka harus pulang, tidak lewat jalan Herodes kan, tidak kembali kepada istana Herodes karena ada sesuatu di sana. Lalu malaikat Tuhan memberitahu lewat mimpi supaya para Majus ini kembali ke tempat mereka, ke negeri asal mereka lewat jalan yang lain. Kita sama-sama tahu ceritanya itu. Dan betul akhirnya para Majus itu mengikuti apa yang mereka dapatkan dari Tuhan lewat mimpi itu. Dan Herodes merasa diprank. Jadi Herodes merasa diperdaya dan dia sangat marah sekali. Lalu apa yang terjadi? Ini dia. Lalu Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama,
tangis dan ratap yang amat sedih, Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal bahwa pagi ini saya mau sharing ini kepada saudara. Ada sisi yang lain daripada Natal, ada sisi yang lain daripada kelahiran Tuhan Yesus yang saudara juga mesti ketahui bahwa pada peristiwa kelahiran Yesus, ya, di seputar itu bukan hanya ada suasana sukacita, bukan hanya ada suasana kesukaan yang besar, tetapi juga dalam peristiwa Natal itu ada sebuah kisah, ada sebuah peristiwa yang menyayat hati, yang menguras air mata, yang membuat banyak orang meratap dan sedih. Peristiwa apa itu? Ketika Herodes tahu bahwa para majus ini memperdaya dia, ngeprank dia, maka dia sangat marah dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Herodes? Herodes memerintahkan pembantaian massal terhadap anak-anak di bawah usia 2 tahun. Dan sudah bisa bayangkan bahwa ada banyak ibu yang harus kehilangan anak-anaknya. Anak-anak yang lagi lucu-lucunya di bawah 2 tahun, Pak. Kalau sudah pernah punya anak, sudah pasti bisa merasakan itu. Ini anak lagi lucu-lucunya. Tapi pada saat itu apa yang terjadi? Herodes datang dengan prajuritnya dan bantai semua bayi di bawah 2 tahun itu. Bethlehem mengalami banjir darah waktu itu. Bethlehem mengalami banjir air mata. Jadi dalam peristiwa Natal bukan hanya ada sukacita, bukan hanya ada kesukaan, tapi juga ada sebuah peristiwa yang menyedihkan. Ada kesedihan, ada ratap tangis di Natal, peristiwa Natal pertama itu. Dan ini terjadi. Ada ibu-ibu yang meratapi anak-anaknya. Mereka kehilangan anak-anak yang mereka cintai dalam peristiwa Natal itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, saya nggak tahu. Mungkin saudara ada 1-2 saudara merayakan Natal. Saudara di momen-momen ini. Dan saudara mengakhiri tahun ini. Saudara tidak dalam situasi yang menggembirakan. Mungkin keadaan rumah tanggamu tidak sedang baik-baik saja. Mungkin keadaan bisnis dan ekonomimu tidak sedang dalam baik-baik saja. Mungkin keadaan hubungan-hubunganmu, kondisi hubungan-hubunganmu mungkin tidak sedang dalam baik-baik. Mungkin bukan hanya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin ada air mata yang harus terkuras dari hidup saudara. Saudara menghadapi satu kondisi, situasi yang tidak mudah untuk saudara lewati. Dan mungkin sebelumnya saudara gak pernah terpikirkan, saudara harus alami itu. Saya sendiri punya beberapa teman yang di Natal ini sedang mengalami air mata dalam kehidupan mereka. Sementara banyak orang sedang bersukacita, bersukaria dengan perayaan-perayaan Natal, dengan bonus-bonus akhir tahun. Tapi mungkin ada 1-2 saudara yang mengalami pengalaman-pengalaman pahit. Hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan saudara. Dan saudara mungkin bingung, saudara mungkin gak tahu, saudara mungkin gak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin saudara mulai berkata, why, kenapa Tuhan, kenapa harus saya, kenapa saya mesti ngalami ini. Dan itu yang mungkin menjadi suatu jeritan, tangisan daripada ibu-ibu di Bethlehem. Bahkan ayat 18 berkata, ibu-ibu tidak mau dihibur lagi, kenapa? Ini satu peristiwa yang membuat mereka meratap, menangis luar biasa. Tapi saya mau beritahu sama saudara, di balik kesedihan, di balik ratap tangis yang terjadi di Bethlehem, karena banyak bayi yang sedang tumbuh lucu-lucu, tiba-tiba kemudian dibunuh, dibantai oleh Herodes. Tapi saya cuma mau beritahu sama saudara, di balik itu, ternyata begini, ada satu bayi yang selamat. Nama bayi itu adalah Yesus Kristus. Ada banyak bayi yang dibunuh. Ada banyak ibu yang meratap, menangis, menjerit. Bertanya mungkin dalam kebingungan, dalam ketidakmengertian mereka. Kenapa harus kami? Kenapa harus anak saya? Tapi di balik semua peristiwa yang menyedihkan itu, ada seorang bayi yang selamat. Dan bayi yang selamat ini, bayi yang tetap hidup itu yang mengerjakan keselamatan buat umat manusia di dunia ini. Amin. Ada bayi-bayi yang harus tewas, meninggal. Ada ibu-ibu yang meratap, menangis. Tapi di balik tangisan itu, di balik kesedihan itu, Tuhan menyelamatkan seorang bayi. Dan bayi inilah yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Amin. Di balik kematian daripada bayi-bayi di Bethlehem, ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada umat manusia di dunia ini. Saya mau beritahu sama saudara begini, bahwa di balik semua peristiwa-peristiwa yang mungkin saudara tidak mengerti di akhir tahun ini,
Di balik semua air mata dan kesedihan yang mungkin hari ini melanda kehidupan saudara, ada tangan Tuhan yang tetap bekerja buat saudara. Yang mungkin hari ini saudara belum melihatnya. Yang mungkin hari ini saudara belum mengertinya. Karena mungkin mata saudara masih tertutup dengan gelapnya situasi keadaan yang saudara gak mengerti ini. Mungkin mata saudara belum melihatnya. Hati saudara mungkin belum memahaminya. Karena mungkin situasi yang berat. Keadaan-keadaan yang pahit. Situasi yang berat ini yang masih menutupi mata saudara. Sehingga saudara gagal untuk bisa melihat bahwa tangan Tuhan tetap bekerja buat saudara. Ada hal yang lebih baik yang Tuhan sedang kerjakan buat kita saudara. Pesan saya buat saudara hari ini adalah di balik kesedihan di peristiwa Natal, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia tetap Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Amin. Percaya ke saudara bahwa di balik setiap kesedihan, di balik setiap air mata kita, di balik setiap peristiwa-peristiwa keadaan, situasi yang mungkin kita tidak suka melewatinya. Tapi percayalah, waktu saudara mengerti dan mempercayainya bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup saudara. Saya dan saudara bisa kehilangan kendali atas situasi kita. Saudara dan saya bisa kehilangan kendali atas bisnis, atas ekonomi, atas keadaan-keadaan rumah tangga kita. Kita bisa kehilangan kendali, tapi percayalah Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas semua kehidupan kita. Dia Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin, saudara. Di balik ratap tangis di Bethlehem, di balik air mata dan kesedihan yang melanda Bethlehem pada saat itu, ada seorang bayi yang bisa tetap hidup dan dia memberikan kehidupan yang kekal buat kita semua. Amin, saudaraku. Saudara bisa bayangkan kalau yang lain selamat, bayi yang lain selamat, cuma bayi ini yang mati. Apa yang terjadi? Kita tetap hidup dalam kebinasaan. Tapi ada banyak bayi yang mati, ada air mata memang. Tapi di balik itu Tuhan bekerja menyelamatkan seorang bayi yang sebenarnya jadi sasarannya kan. Herodes sebenarnya mau membunuh bayi ini kan. Tapi justru bayi inilah yang Tuhan selamatkan. Lewat sebuah mimpi Tuhan kasih tahu kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tua jasmani bayi Yesus ini. Kamu mesti menyingkir ke Mesir. Tidak mudah. Perjalanan ke Mesir itu sebuah perjalanan yang tidak gampang. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Di balik ratap tangis dan kesedihan yang terjadi di kota Bethlehem. Karena anak-anak bayi dibantai oleh Herodes. Ada ibu-ibu yang menangis yang gak mau bisa dihibur lagi katanya. Tapi di balik itu Tuhan menyelamatkan bayi Yesus Kristus yang memberikan kehidupan buat semua kita. Amin, saudaraku. Tuhan tetap bekerja buat kita. Percayalah. Hari ini itu sebabnya jangan cepat menyerah. Jangan cepat kecewa, jangan cepat salahkan siapapun, apalagi salahkan Tuhan. Biasanya di situasi-situasi seperti ini kita cenderung untuk mencari siapa yang salah. Dan kadang-kadang kita cenderung untuk menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saya Tuhan? Kenapa harus saya alami ini? Kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Kita seringkali gak mengerti memang, tapi percayalah. Belajar tetap mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita itu gak gampang. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Belajarlah tetap mempercayai Tuhan. Bahwa dia tetap Tuhan yang tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Dia Tuhan yang tetap setia untuk mengerjakan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara belum mengerti, kalau hari ini saudara belum melihat, bukan berarti dia tidak bekerja dalam hidup saudara. Dia tetap Tuhan yang bekerja. Saudara mengerti, saudara tidak mengerti. Saudara melihat, saudara tidak melihat. Dia Tuhan yang tetap bekerja dan pegang kendali kehidupan kita. Saya ingin tutup dengan ini. Daud, salah satu tokoh di Alkitab itu juga pernah mengalami hal yang sama. Coba kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Coba bilang sama-sama Siklak. Ini tempat, satu wilayah, satu tempat di mana Daud dan para pasukannya itu diberi tempat namanya Siklak untuk mereka berkemah, mereka mendiaminya, tempat tinggal mereka lah. Jadi waktu mereka sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Saya berhenti dulu di ayat ini
untuk memberitahu kepada saudara latar belakang peristiwa ini supaya saudara bisa mengerti konteksnya. Bahwa kita sama-sama tahu Daud adalah seorang pahlawan di Israel. Dia seorang idola baru yang sedang dipuja-puji di Israel karena dia berhasil mengalahkan Goliat. Oke, sudah tahu ya kisah itu ya. Lalu kemudian putri-putri Yerusalem berkata, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Lebih hebat Daud kan jadi. Jadi ada seorang raja waktu namanya Saul yang berkuasa di Israel, kalah populer sama Daud waktu itu. Nah singkat cerita, Saul yang adalah raja Israel yang berkuasa waktu itu jealous. Dia iri. Notabene Saul ini adalah mertuanya Daud. Karena waktu Daud mengalahkan Goliat, Saul berjanji akan memberikan anaknya kepada siapa yang bisa mengalahkan Goliat. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat. Otomatis dia menjadi menantu daripada Raja Saul waktu itu. Tapi singkat cerita karena iri hati, Saul berusaha menyingkirkan Daud. Saul berusaha membunuh Daud. Dia membentuk 3.000 pasukan khusus anti teror untuk mengejar Daud. Sudah bisa bayangkan, Daud dari seorang pahlawan tiba-tiba jadi seorang buronan yang paling dicari di seluruh Israel. Dari seorang pahlawan, dia tiba-tiba berubah menjadi seorang teroris yang paling dicari di seluruh Israel. Pasukan khusus yang dibentuk Raja Saul ini, kemanapun Daud pergi, dicari, dikejar. Pokoknya hidup atau mati mesti ditangkap Daud ini, saudara. Jadi dia menjadi musuh negara waktu itu, saudara. Jadi sudah bisa bayangkan, Daud tidak melakukan kesalahan, tapi dia tiba-tiba menjadi seorang yang paling dicari, jadi seorang penjahat luar biasa seolah-olah. Lalu kemudian Daud berhasil lari dari satu tempat ke tempat lain, dia bersembunyi dari satu goa ke goa lain. Sudah bisa baca itu kisahnya. Dan dia berhasil lolos dari sergapan, dari upaya penangkapan yang dilakukan Saul dan pasukannya. Sampai kalau saudara baca, Daud kemudian pernah jadi orang gila, Pak. Jadi dia berpura-pura jadi orang gila. Sudah bayangkan, untuk menyelamatkan nyawanya, Daud kemudian berlaku seperti orang gila supaya orang gak kenal dia gitu kan. Jadi kalau sudah baca Alkitab itu lucu loh. Air liurnya disengaja dikeluarin, ya rupanya mungkin dulu orang gila zaman itu begitu. Tapi sekarang gak boleh ngomong orang gila ya. ODGJ katanya. Daud menjadi orang ODGJ. Dia ya berlaku seperti orang ODGJ gitulah saudaraku. Tiba-tiba dia lolos. Banyak hal saudaraku. Tuhan menolong Daud, Tuhan menyertai Daud dan dia berhasil lolos dari sergapan upaya penangkapan yang dilakukan Saul dan pasukannya. Tapi satu titik ini saudaraku. Nanti saudara baca itu di 1 Samuel pasal 27. Saya gak punya waktu banyak tuh untuk kita lihat ayat-ayatnya. Tapi saudara masih percaya saya? Selain percaya Tuhan masih ada itu ayatnya. Bacalah Alkitab saudara kan. Ini seru kisahnya gue. Jadi di 1 Samuel pasal 27 kemudian Daud mulai berpikir begini. Wajar gak nih menurut saudara? Wajar gak kalau Daud berpikir gini? Dia berpikir gini. Kemarin lolos. Lusa lolos. Hari ini lolos gue. Tapi kalau begini terus gue diburu terus, gue dikejar terus. Gue mesti lari. Lama-lama ketangkep juga nih. Lama-lama mati juga gue. Capek bener dah. Capek deh gitu kan. Lalu kemudian dalam keadaan takut, dalam keadaan kalut, dalam keadaan panik, cemas, gelisah. Kemudian Daud mulai berpikir begini. Nih menurut saudara wajar gak di Daud berpikir gini ya? Lebih baik aku minta suaka politik ke bangsa Filistin. Menurut saudara wajar gak kalau dia minta perlindungan dari orang Filistin? Wajar gak? Wajar dong, orang lagi terjepit. Ya kan. Pokoknya yang penting selamat dulu kan gitu kan. Aman dulu nyawa. Daud berpikir, dan saya tidak menemukan di 1 Samuel pasal 27 itu. Daud bertanya Tuhan, gak ada. Biasanya kan Daud bertanya Tuhan. Tapi di ayat itu atau di pasal itu Daud gak ada ayatnya yang menjelaskan. Daud tanya Tuhan. Daud datang sama Tuhan gak ada. Jadi keputusan yang dibuat Daud untuk minta perlindungan daripada Raja Filistin itu hasil daripada pikirannya yang sedang dipengaruhi oleh ketakutan-ketakutan, oleh kepanikan, oleh kecemasan, oleh kekalutan yang dialami oleh Daud karena dia dikejar-kejar itu. Secara manusia wajar. Tapi di hadapan Tuhan ini sebuah kesalahan yang besar. Dan itu sebabnya apa yang terjadi? Waktu Daud minta suaka politik, perlindungan kepada Raja Filistin yang bernama Akis. Akis seneng dong. Pahlawan Israel. Minta
perlindungan sama kita. Wah senang. Dan akhirnya dia dilindungi, tapi dia dijadikan budak. Dia dijadikan karyawan oleh Raja Akis untuk menumpas musuh-musuhnya. Karena dia tahu Daud ini jago perang. Dan singkat cerita, untuk semua upaya yang dilakukan Daud, Akis memberi sebuah hadiah kepada Daud dan pasukannya. Satu tempat yang namanya Siklak. Apa? Jadi saudara tahu ya, kalau di 1 Samuel 30 Daud ada di Siklak itu dari situ ceritanya. Masih bersama-sama dengan saya Bapak Ibu Saudara? Enggak, karena ada yang ngelihat, takutnya saya pikir tatapan kosong gini. Oke ya, saya udah jelasin, berusaha nih menjelaskan saudara nih. Oke, jadi saudara tahu kenapa ada Siklak? Itu adalah hadiah yang diberikan Raja Filistin kepada Daud karena Daud menjadi pegawainya sekarang. Singkat cerita saudara baca, Daud bantai semua musuh-musuhnya. Diperintah oleh Akis, Daud pergi ke sana perang, tumpas semua itu. Ditumpas semua. Dan Daud selalu tumpas semua musuh-musuhnya. Tidak ada yang dia sisakan satu orang pun. Mengapa? Ya itu yang saya bilang tadi. Karena Daud berpikir, kalau ada satu yang aku biarin lolos, nanti satu orang ini akan kasih tahu ke Saul bahwa Daud ada di Filistin. Wah mati lagi kita dikejar. Jadi gitu, selalu dia tumpas, dia bantai semua supaya tidak ada yang bisa membocorkan Daud, persembunyian Daud, penyamarannya dia sebagai orang Israel yang bekerja di Filistin. Satu hari, bangsa Filistin akan berperang dengan bangsa Israel. Mereka menyusun kekuatan, mereka menyusun strategi perang. Raja-raja Filistin kemudian rapat, meeting. Untuk skenario strategi perang apa yang kita akan lakukan untuk mengalahkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul. Dan Raja Akis menawarkan Daud sebagai salah satu bagian dari strateginya. Ditolak sama Raja Filistin yang lain. Raja Filistin yang lain tidak terima. Kenapa? Ini orang bahaya. Dia bisa jadi pengkhianat buat kita. Wah ditolak. Singkat cerita waktu itu saudaraku, Daud diputus kontrak, dia di PHK, dia tidak dipakai lagi. Dia bilang ini orang pengkhianat, kita nggak bisa pakai dia, suruh pulang dia, kita nggak perlu dia nggak berguna buat kita. Daud direndahkan, Daud dihina, saudaraku. Dia kehilangan pekerjaannya. Otomatis kalau dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan income yang selama ini dia dapatkan dari Raja Akis kan. Dia diputus kontrak, dia di PHK, dia pulang kecewa Pak. Waktu dia pulang sama pasukannya itu kurang lebih 600 orang Pak. Dia pulang ke Siklak, waktu dia sampai di Siklak, ya ampun. Bukan dia disambut oleh keluarganya, mereka kaget kenapa? Karena ternyata waktu mereka sampai di Siklak. Tadi ayatnya kita baca Pak. 1 Samuel 30 ayat 1. Waktu mereka sampai di Siklak tempat perkemahan mereka, tempat tinggal mereka sudah porak-poranda, habis dibakar. Sudah di bumi hanguskan oleh bangsa Amalek. Ternyata waktu Daud dan pasukannya pergi meeting sama orang Filistin, ini bangsa Amalek datang serbu tempat tinggal Daud dan pasukannya. Siklak ini di bumi hanguskan, tenda-tenda mereka, kemah mereka dibakar, harta mereka dijarah, dicuri, dirampok, dihabisin. Anak mereka, istri mereka, orang tua mereka ditawan Pak. Jadi itu tuh kisahnya tuh. Jadi sudah bisa bayangkan situasi yang sedang dihadapi Daud. Ayat 2 sekarang. Kita baca ayat 2. 1 Samuel 30, tadi baru ayat 1 kan. Ayat 2 sekarang. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dan dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekalinya kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi perempuan, istri-istri mereka, ibu mereka, saudaraku, orang tua mereka, anak-anak mereka ditawan semua Pak. Nangis-nangis Dani Daud, saudaraku. Terus ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4. Lalu menangislah Daud. Katakan sama-sama, menangislah Daud. Nangis Daud. Ya gimana gak nangis Pak. Udah kehilangan pekerjaan, di PHK, dihina, direndahkan, dilecehkan. Harga diri diinjak-injak. Kehilangan income. Lalu apa yang terjadi? Keluarga lenyap.
ditawan, harta benda habis semua. Nangis dong. Dan prajuritnya, pasukannya juga nangis. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai apa katanya? Mereka tidak kuat lagi menangis. Ada di sini yang masih bisa menangis? Masih bagus berarti saudara. Kalau saudara masih bisa menangis untuk situasi saudara masih bagus. Daud sudah tidak sanggup menangis lagi. Kenapa? Kering air mata Pak. Sudah terkuras habis. Jadi saudara bisa bayangkan situasi. Kita lompat aja ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bilang gini. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud bukan terjepit Pak, Bu. Daud sangat terjepit. Ada saudara yang hadir hari ini, situasi saudara sama seperti Daud. Saudara sedang mengalami siklak dalam hidup saudara. Saudara sangat terjepit. Semua seolah-olah meninggalkan saudara. Semua hilang lenyap dari hidup saudara. Selama ini saudara, apa yang saudara bisa pegang, apa yang saudara bisa andalkan mungkin lenyap. Saudara harus menangis untuk itu. Kenapa Daud sangat terjepit? Ini dia mas. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia. Jadi saudara bisa bayangkan orang-orang terdekatnya, prajuritnya, anak buahnya yang selama ini bergantung hidupnya sama Daud, yang sudah ditolong Daud, tiba-tiba datang berdiri melawan Daud. Mereka dalam situasi yang seperti itu nggak tahu mau nyalain siapa kan. Biasa orang kalau dalam situasi kayak gini kan mau nyalain siapa? Biasanya nyalain situasi, udah nggak bisa. Nyalain siapa? Ya udah pemimpinnya yang ada. Daud lah yang disalahin Pak. Bahkan mereka katanya mau melempari Daud dengan batu. Saudara bisa bayangkan 600 orang. Kalau 600 orang ambil satu batu aja satu orang. 600 batu bisa mampir di tubuh Daud. Bonyok-bonyok Daud nih. Jadi Daud sangat terjepit di situasi itu. Tidak ada yang bela dia. Semua berdiri melawan dia. Bahkan orang-orang paling dekat dengan dia. Saya pikir ini Daud ada di titik nadir kehidupannya. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak sedih? Semua hilang lenyap dalam sekejap dalam hidup mereka. Tapi ini yang hebat. Ayat ini diakhiri dengan apa? Tetapi Tuhan. Tetapi apa? Daud. Menguatkan apa? Ini yang buat Daud berbeda. Di situasi yang seperti itu Daud gak salahkan siapapun. Dia gak salahkan teman-temannya, dia gak salahkan anak buah, dia gak salahkan Tuhan, dia gak salahkan siapapun. Dalam situasi yang seperti itu, Daud belajar untuk menguatkan kepercayaannya. Dia tetap belajar untuk mempercayai bahwa gini, ada Tuhan yang tidak pernah kehilangan kendali atas hidupnya. Dia kehilangan kendali atas semuanya. Tetapi dia tetap mempercayai ada Tuhan yang setia, yang tidak pernah tinggalkan dia. Dia percaya bahwa ada Tuhan yang tetap bekerja untuk membela dia. Nanti saudara bacalah kisah ini, saya gak punya waktu. Disitulah Daud pertama kali dia datang kepada Tuhan lagi setelah pasal 27. Dia jerit sama Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan. Dia tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, maju Daud. Pergi berperang melawan bangsa Amalek. Aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tapi saudara tahu gak? Di balik peristiwa siklak ini. Saya mau ajak saudara baca ini. 1 Samuel 31 ayat yang pertama. Waktu Daud sedang mengalami siklak. Satu pengalaman yang pahit dan menguras air mata Daud. Di titik nadir hidup Daud. Saya belum pernah baca situasi yang paling berat selain peristiwa siklak ini dalam hidup Daud. Tapi di saat Daud mengalami yang begitu saudara. 1 Samuel 31 ayat 1. Yuk kita baca. 2, 3. Sementara itu, jangan buru-buru. Ulang. 2, 3. Ulang lagi. Apa maksudnya sementara itu? Pasal 30 Daud mengalami siklak, peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan. Pasal 31. Sementara itu. Katakan sama-sama sementara itu. Apa artinya sementara itu? Dalam waktu yang bersamaan. Waktu Daud mengalami kepedihan.
Waktu Daud mengalami air mata terkuras. Waktu Daud mengalami hal-hal yang sangat pahit dalam kehidupannya. Waktu dia ada di titik nadir kehidupannya. Waktu semua orang dan situasi sepertinya melawan dia. Di saat yang sama seperti itu. Sementara itu. Daud gak tahu. Daud tidak mengerti. Tapi di tempat yang lain. Tangan Tuhan sedang bekerja buat Daud. Apa yang terjadi di tempat yang lain? Sementara Daud lagi ngalami Siklag. Kalau saudara baca di Alkitab depan ini, saudara nggak akan ketemu judulnya. Karena di sini nggak pakai judul perikop. Tapi kalau saudara bawa handphone, ada yang bawa handphone. Saudara buka di Alkitab handphone saudara, atau di Alkitab cetak ini. Ada judul perikop di atas ayat 1 dari 1 Samuel pasal 31. Judulnya lebih kenceng bu. Saul mati. Katakan sama-sama, Saul mati. Wah udah nggak kenceng, nggak kompak lagi. Saul mati. Itu judul perikop di pasal 31. Sementara itu. Jadi sementara Daud ngalami Siklag. Di tempat lain bangsa Filistin maju berperang lawan orang Israel. Dan dalam peristiwa peperangan itu. Saul mati. Siapa Saul? Raja Israel mati. Kalau Raja Saul mati. Aduh. Kalau Saul mati. Ya Allah. Kalau Raja Saul mati, selama Saul masih hidup jadi Raja Israel, Daud masih buronan kan? Kalau Raja Saul mati, ya bukan sekedar bebas, Daud jadi Raja Israel. Halo? Jadi kalau Saul tidak mati, Daud tetap jadi buronan. Waktu Saul mati, apa yang terjadi? Itu waktu Daud akan jadi Raja Israel. Karena dia sudah diurapi dan sudah dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul kan. Tinggal tunggu timingnya kan. Tinggal tunggu waktunya kan. Kapan? Kapan waktunya? Waktu Saul mati. Jadi hari ini saya mau beritahu. Mungkin sudah gak ngerti. Mungkin sudah belum bisa melihatnya. Tapi percayalah. Di saat-saat yang paling buruk dalam hidup saudara. Tuhan tetap bekerja buat kita. Itu sebabnya gini. Belajar tetap mempercayai. Bahwa dia Tuhan yang tetap pegang kendali hidup kita. Selamat Natal. Selamat menyongsong tahun baru. Selamat tetap mempercayai. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.